Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad ja'ala Allah ta'ala fi syahri Ramadan alladzi unzilat fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin hudan wal furqan. Wa asyhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa lizani bi sa'iril asma'i wa sifat. Allahumma hadiri, Allahumma hadiri, Allahumma syahidin alayya. Allahumma a'in, Allahumma a'in wa huwa bi kulli syai'in. Ilahi anta maqsudi wa ridaka mantu bi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ta'lana bi futuhil arifin. Allahumma ta'laina wa baina qawmina bil aqwata wa badihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhina wa rabbina wa wassilatu bainana wa bainallah syai'an sahibul waqt jalaliddin bin Syekh Abdullah wa bin Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia Guru Agung Pak Sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wafat sahabat fadilah asatidz ustadzat mubadiin mubadidoh para ulama hadis imam agama wabil khusus Sahibul Bait imam manaqib Kersana Abah Yusuf dan Kersana Bapak Haji Mawang dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada. Ikhwan akhwat tariqah qadiriyah wa musabatiyah pondok pesantren Suryalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat Islam, iman, ihsan, sehat, walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama hadir melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia, tempat yang dijadikan oleh Allah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yaitu tempat-tempat yang mendapatkan kewenangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diisi oleh orang-orang yang selalu mengingat Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan limpahkan turunkan rahmatnya, ridhonya kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta ulama dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sekarang sudah berada di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, tepatnya malam tanggal 22 Ramadan 1443 Hijriah. Kita flashback terlebih dahulu dari 10 hari pertama sampai 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Sudah berapa banyak amaliyah ibadah yang kita lakukan yang disertai dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisab,
ibadah yang disertai dengan proses-proses pembakaran, penggodogan dari Allah Subhanahu wa taala melalui amalia ibadah yang berada di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita sudah mulai di masa detik-detik terakhir Ramadan akan pergi meninggalkan kita, kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Kita bisa kembali kepada Allah tetap dalam keadaan ma'rifatullah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tetap dalam qalbu kita, ketetapan dalam qalbu kita melalui media zikrullah, zikir khafi, yang juga zikir yang diucapkan dengan lisan, yaitu zikir jalan dalam kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran, terutama di event Ramadan, dalam bulan Ramadan ini ada dua event besar. Event yang pertama adalah Syahrul Ramadan alladzi unzilat fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatil huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Untuk apa Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk petunjuk bagi semua manusia. Di ini ayat disebutkan oleh Allah hudan linnas, bukan hudan lil muttaqin atau hudan lil muhsinin atau hudan lil muslimin, bukan, tetapi hudan linnas. Berarti itu Al-Quran diturunkan oleh Allah buat makhluk yang namanya manusia tanpa kecuali. Karena yang namanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, pegangan hidup manusia. Kalau Pak Haji Wawang misalnya beli kendaraan roda 4 yang terbaru, pasti dari pabriknya itu mengeluarkan buku panduan, ya Pak Haji. Dalam buku panduan di situ ditulis bagaimana cara perawatan kendaraan, bagaimana cara mengaktifkan atau menggunakan fasilitas interior maupun eksterior dalam kendaraan itu. Dan di situ juga ada kemampuan kendaraan per kilometernya, berapa kilo per jamnya, dan lain sebagainya. Pun pula manusia diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ihsan ruhani manusia itu diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk. Sempurnanya makhluk itu adalah manusia. Karena di dalam makhluk yang namanya manusia itu semuanya Allah titipkan. Sifatullah, asma Allah, juga ada af'al Allah di dalamnya. Bahkan seluruh yang ada di muka bumi ini, dari hal yang disebut langit, bumi, penghuni bumi, isi di dalam bumi, penghuni langit, isi di dalam langit, itu sebenarnya ada di dalam makhluk yang namanya manusia. Hanya kebanyakan manusia banyak yang tidak menyadarinya, banyak yang tidak mengetahuinya. Kenapa?
karena Allah ciptakan Bashar manusia, tempat atau cangkang casing ruh yang dijadikan oleh Allah, disemayamkan di dalamnya, itu ada dua makhluk yang Allah ciptakan untuk mendampingi bashar. Yang pertama Hawa, yang kedua nafsu, yang sering kita sebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu terpisah, bukan hawa nafsu itu jadi satu bagian, bukan. Kadang kita mengartikan hawa nafsu itu terkait dengan sifat seseorang, seperti halnya orangnya punya sifat temperamen, tidak mudah diajak bercanda, sedikit-sedikit marah. Wah, hawa nafsunya masih gede, nafsunya masih sering bisa digoyang, gampang tergoda, gampang mudah marah. Padahal nafsu itu adalah diri yang ada di dalam makhluk manusia, sementara hawa itu adalah keinginan yang ada di dalam diri. Paham kira-kira sampai di situ? Jadi yang namanya makhluk manusia itu ada bashar manusia, itu di dalamnya ada hawa nafsu, ada keinginan, ada dirinya. Dirinya yang punya keinginan dalam bashar manusia itu kecenderungannya kepada yang selain Allah. Punya keinginan A, punya keinginan B, pengen target A, pengen target B, tercapai sesuatu, ingin mendapatkan dari hasil yang dicapai untuk sesuatu, dan kecenderungan itu adalah kepada yang selain Allah. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unjilat fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatil huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dari Allah buat diri manusia, semua manusia yang ada di dalamnya itu yang punya kecenderungan kepada yang selain Allah. Jadi Ramadan itu bisa dibilang kalau bahasa saya itu untuk menetralisir nafsiyah manusia. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Medianya Ramadan. Orang yang mempercayai Allah, orang yang punya ketetapan dalam kalbunya, orang yang lisannya dawam untuk berzikir kepada Allah, orang yang punya aplikasi akhlakul karimah, perilaku yang baik, dia pasti akan taat kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah. Nah, orang yang beriman itu dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dia perhatikan dirinya, dia benahi dirinya, dia bekali dirinya dari hal-hal yang selain Allah dengan dua kekuatan. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsu. Dia perhatikan, dia jaga, dia pelihara, dia bekali nafsnya itu lighad, untuk bekal kehidupan berikutnya. Yang dimaksud lighad di sini, bekal kehidupan berikutnya adalah hidup yang setelah Allah matikan dirinya lalu dia dihidupkan kembali. Karena dia akan mengalami yang namanya tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah bal amwat. Awalnya kita mati. Fa ahyakum, kemudian oleh Allah dihidupkan. Tsumma yumitukum. Nah, setelah itu dimatikan. Nah, dimatikannya ini nih, setelah di kehidupan sekarang itu untuk apa?
tsumma yuhyikum, untuk dihidupkan lagi. Nah, di kehidupan itulah yang kedua, setelah dimatikan sekarang, itu adalah mulai startnya kita, tsumma ilaihi turja'un, untuk menempuh perjalanan sebenarnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di awal ayat disebut oleh Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Artinya kita nggak punya apa-apa. Bagaimana kamu bisa punya perilaku? Bagaimana kamu bisa macam-macam sama Allah? Bagaimana kamu bisa segala macam yang punya dari segala-galanya yang kamu miliki, yang kamu adakan dalam dirimu ataupun di luar daripada dirimu? Karena awalnya kamu dalam keadaan mati. Mati, namanya mati, nggak ada daya, nggak ada upaya, tidak bermanfaat, belum kelihatan apa-apa. Setelah Allah hidupkan, baru mulai kelihatan dia punya segala sesuatu. Dan punya segala sesuatunya itu adalah fasilitas, titipan juga dari Allah. Namanya juga manusia. Itu bukan naon orang. Nah, setelah kita dimatikan, lalu dihidupkan. Nah, dihidupkannya inilah akan dibuka apa-apa saja yang ada dalam bekal dia selama hidup sekarang. Jadi di kehidupan sekarang ini adalah fase kita untuk berbekal diri. Wa tajawwadu fa inna khairuz zadid taqwa wa kunni ulil albab. Jadi ketika fa'ahyakum, nah ketika dihidupkan oleh Allah kita, itu adalah fase kita untuk mengumpulkan bekal, karena kita akan menempuh perjalanan yang panjang. Hidup kita di dunia sekarang itu nggak lama, Pak, pendek. Saya mau tanya, umur orang hidup di dunia berapa lama sih? Rata-rata ada yang 70, Pak, ya. Ada yang 80, 90, ada juga sih yang 100. Intinya pasti ada batasan waktu, ada ending. Tapi kita nanti akan menempuh perjalanan yang cukup panjang dan tidak ada endingnya, tidak ada hentinya, abadi selama-lamanya. Keabadian apa yang akan kita alami di kehidupan berikutnya? Keabadian yang disesuaikan dengan apa yang dia bekali dalam dirinya selama hidup sekarang. Kalau tiap saat masa kehidupannya dia dibekali dengan ibadah, dibekali dengan media zikir, didekatkan dengan mereka-mereka yang sudah lebur dengan Allah melalui wasilah aurodnya adalah tawasul, maka proses pembekalan yang dia lakukan di fase fa'ahyakum tersebut itu akan dia dapatkan hasilnya ketika dia mulai start summa ilaihi turja'un, memulai perjalanan yang panjang, perjalanan yang sebenarnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sekian banyak fasilitas dari Allah itu ada dalam 12 bulan. Tiap-tiap bulan dalam 12 bulan tersebut masing-masing punya fungsi. Masing-masing itu adalah sarana dari Allah. Muharram, ya. Sarananya untuk apa? Untuk kita memulai hidup baru dengan semangat yang baru, dengan ibadah yang baru. Bukan ibadah yang baru versinya, tetapi semangat ibadah yang baru. Ada peningkatan. Kalau bahasa Pak Muhidnya mah progres. Bentuk daripada aplikasi ibadah
bentuk daripada aplikasi sosialisasinya start di bulan Muharram. Dan di situ pula lah mulai catatan-catatan kehidupan 1 tahun yang lalu diangkat, ya, diterima, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan kedua ada bulan Shofar. Itu bulan uji layak, uji kelayakan. Apa yang diuji kelayakan? Semua. Diuji kelayakan iman, diuji kelayakan takwa, diuji kelayakan ibadah, diuji kelayakan wasilah, diuji kelayakan semua bidang, dari mulai hal yang disebut ibadah sampai dengan aktivitas kehidupan kita. Nah, makanya di bulan Shofar itu Allah turunkan banyak sekali ujian. Ujian yang paling inti yang Allah turunkan itu adalah ujian untuk supaya iman dan takwa kita meningkat. Jadi Shofar itu bulan, kalau bahasa saya itu untuk apa namanya itu, refresh, di-refresh si imannya, si takwanya, di-upgrade lagi kalau bisa, biar enteng lagi, biar nggak berat lagi, biar nggak terlalu banyak beban yang selain daripada kudro dan iroda Allah masuk bulan Shofar itu. Makanya macam-macam ujiannya. Inti ujian di situ sifatnya baik zahir maupun batin, itu tujuannya supaya iman takwa kita punya kualitas. Lalu ada lagi setelah bulan Shofar, ya, Muharram, Shofar, ada bulan apa? Di Shofar? Hah? Bulan Rabiul. Kecik yang tidak Bah Yusuf mah nu ngajawab teu aneh orang mah. Buat ting teu apa sugan bulan Hijriah itu. Tuh. Cik coba gerak. Ayeuna nu Masehi ayeuna teh bulan naon ini teh? Ayeuna Masehina bulan naon ayeuna? April. Setelah April, sebelum April, Maret. Tah geuning apa? April. Sebelum April, Maret. Setelah April, Mei. Ayeuna bulan naon? April. Ayeuna Hijriahna. Hijriah bulan naon ayeuna? Ramadan. Cik Bah Yusuf mah entong ngajawab. Ingatlah. Ayang ke urang. Ayeuna bulan Ramadan. Tas Ramadan naon? Syawal. Sebelum Ramadan? Sebelum Sya'ban. Rajab. Alhamdulillah. Apal geuning? Apa? Sok ayeuna ti mimiti heula. Pertama bulan apa? Muharram, terus Shofar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Sani. Oh gaya lah Rabiul Akhir oke. Nah, terus Jumadil Ula. Nah, Jumadil Ula, terus Jumadi Sani. Terus naon deui? Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, terus embung yang Arabna naon aya urang Arab. Nah, aya gitu bulan Arab eta bulan Hijriah apit. Asa can pernah ningal. Bulan naon? Zulqa'dah, terus Zulhijjah ta eta nya hafid gitu. Aya rayagung, di teanggu urang da teu aya itu. Nah, jadi itu masing-masing ada fasilitas, Pak. Masing-masing ada fungsi. Dan itu di 12 bulan oleh Pangresauwa
Jangan jejen. Al-Maghfurlah Al-Fatihah. Ditakti oleh beliau, didetailkan Muharram itu hurufnya ada berapa, mimnya apa sampai selesai. Sofar itu hurufnya ada berapa, shotnya itu apa sampai selesai. Termasuk bulan Ramadan. Ramadan dalam kitab yang beliau tulis Fadailatus Suhur itu hurufnya ada. Ramadan hurufnya sabaraha? Opat, cikan, ro, mim, do, terus alif. Ramadan gitu, alif, terus sabaraha? 5. Kenain opat mah kaliwat. Ro diambil dari kata riyadhatun nafsi. Nah, riyadhatun nafsi ini ada di dalam Ramadan. Riyadah melatih, latihan, an-nafsi diri. Makanya dibilang tadi Ramadan itu adalah media dari Allah untuk menetralisir, merefresh nafs atau diri manusia. Dan riyadhatun nafsi ini juga yang saya kutip untuk sebuah nama majelis. Alhamdulillah sedang berjalan proses pembangunan majelis Riyadhatun Nafsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberikan kelancaran oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang diawalinya juga saya agak panjang dan harus datang juga ke pusat menemui Ahlul Bait. Alhamdulillah, insyaallah besok pemasangan slug langsung ngecor. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Nanti yang kerjanya sebelum lebaran sekitar 5 hari baru libur. Nah, itu mohon doa dari rekan-rekan semua, semoga diberikan kelancaran. Riyadhatun nafsi, melatih diri. Apa yang dilatih? Nafsunya. Nafsu itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi ada 7 level. Amarah, lawama, mulhima, mutmainah, ya, radiyah, mardiyah, hamilah. Dan itu tiap-tiap manusia per individu ada. Amarahnya, lawamahnya, mulhimahnya, mutmainahnya, radiyahnya, mardiyahnya, sampai dengan kamilah. Nah itu kita sekarang di setiap tahun di bulan suci Ramadan, kalau kita peka untuk muhasabah, di level mana posisi kita saat ini, di level nafsu yang mana kita berada untuk sekarang yang sedang dalam proses penggemblengan di Ramadan. Pertama, amarah. Amarah itu cenderungnya suka memerintah-merintah, yang kecenderungan merintah-merintahnya itu kepada hal-hal yang gak baik. Ngumbar nafsu, ngikutin hayang nafsu mah dituturkeun itu. Puasa rajin getol, tapi begitu menjelang buka, ngabuburitna leulewiheun. Diaprak kabeh eta nu dagang di bibir jalan. Anu meuli gorengan, meuli es buah, naon. Ieu sameja teh nepikeun ka pinuh teu ka posisina. Bokoting kula badahareun. Wah, ke urang begitu adzan nek nginum ieu heula ieu. Geus disingareupan tah. Kayak geus ieu ke ka dieu. Begitu ngong adar poho maca bismillah ge. Bok pula, karena kayak nginum cai herang, seteguk nges langsung leungit. Wah, ningali teh geus begal, wareg manten. Taeta nafsu sesaat yang datang ketika kita ikuti, begitu sudah dipenuhi akan melupakan yang lain, termasuk Allah.
nafsu yang datang, artinya nafsu yang menjadi dominan, mendominasi dalam makhluk manusia, dirinya itu. Satu kali dia datang diikuti, itu bisa menghilangkan yang lain, termasuk Allah. Jadi Allah nanti leungit we. Padahal bisa gitu teh kusaha Allah. Makanya subhanallah, Hadratus Syekh Pangaresa Abah ngasih bimbingan zikir, nggak cukup zikir yang diucap dengan lisan, tapi zikir yang menjadi sentral lock ya dalam kolbu, itu zikir khafi, supaya bisa mengkunci ya sentral lock, sentral pusat lock, untuk menutup, mengkunci ya hal-hal yang bukan kewenangan Allah masuk dalam kolbu itu. Karena kalbu itu hanya khusus untuk media kita mengingat Allah. Jadi ketika datang nafs dalam dirinya dengan hawa yang terus ditiup oleh syaitan, dihembuskan oleh syaitan, maka kalau ada media dalam kalbunya, terbuka ainul basarnya, maka dia tidak akan terlalu jauh tertutupnya dengan hal-hal yang selain Allah. Ya walaupun wajar manusianya, wajar welah manusiawi buka puasa, selesai puasa, puasa aya namanya asa garing-garing aman titik korot kecing geus adan mangeunah sigana ieu cai herang panas susul kugut deui beureum, waduh nikmat sih karena gitu, wajar. Itu bahasa apa itu yang begitu kira-kira? Bahasa nafsu, karena tidak dikeluarkan oleh lisan, di jero. Ya puasa pun bikin karya itu, kita bahasa nafsu. Makanya kalau nafsu sudah banyak cenderungnya kepada yang selain Allah, tidak di backup dengan media untuk mengembalikan itu nafsu yang sebenarnya ikut kepada kudro dan iroda Allah, maka yang terjadi amaroh yang akan mendominasi. Kalau udah amaroh yang mendominasi, maka yang menjadi pembimbingnya itu adalah setan. Tina bahasa, tutur kata, omongannya juga udah bahasa-bahasa kebun binatang mah geus teu aneh, udah jadi seperti bahasa biasa. Kalau kita kan yang nggak biasa dengar bahasa-bahasa kebun binatang segala disebut bahasa-bahasa kotor, itu kayaknya udah nggak nyaman, nggak enak, nggak risih. Tapi kalau buat mereka yang udah mendominasi amarohnya, udah jadi bahasa biasa. Nah itu diolah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la bari dia harus dijalan hirup. La illallah, la ilaha. Kudu bareng Pak itu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Kalau Hadratus Syekh Pangaresa Abah sekelas murid sekali narik udah berapa kali denyutan di dalamnya. Ai urang mah pan satu ketukan di dalam, satu kalimat dalam lisan kan gitunya. Kitu ge hese deui. Di dieuna manteng, di jerona parem, di jerona hirup, di dieuna balelol gitu. Urang makan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teng teh asup di dieu teh lintasan, seng leungit tah nu di jerona. Bleng jadi gambar ka mana. Isuk bagian ngecor yang naikkeun bondek. Wah, geus anggeus mah bakal meunang teh di guru ngaji pake majelis tah. Sanajan gambar nanu di lintasan gambar-gambarnya bagus gitu, pi akhirateun, tapi eta jadi mata. Eta teh disebut alladzi waswisu fi sudurin nas kahiji tina jelema minal jinnati wan begitu. Leuheung lamun ieu na hirup tek eta balik deui ka teh. Les nu ituna teh. Fokus deui la ilaha illallah.
Kenai deh emang kelas orang mah didinya kene. Wios. Karena gini Pak, zikir itu ada yang kelas titik, ada yang garis, ada yang lingkaran. Kalau titik itu ada jarak enggak? Ada ya. Titik, 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 titik. Ada jarak kan? Berarti masih ada ingat. Yang jaraknya itu apa? Lupa. Kosong kan? Titik, 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 titik. Titik berarti ingat. Ada jaraknya apa ya? Lupa. Titik lagi ingat. Ada jaraknya apa? Lupa. Nah begitu. Putus sambung lupa ingat, putus sambung lupa ingat, putus sambung lupa ingat. Ada lagi yang garis Pak. Kalau garis itu ada titik awal dengan titik akhir. Ya, guratan set itu kan ada awal ada akhir. Awal bagus tek tek la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Urun kemana masih kene leung tibang nu titik tadi. Nah sok sambil muhasabah Pak, orang aya di mana ya gitu kira-kira. Dan titik garis, ada yang lingkaran. Kalau lingkaran kira-kira ada jarak enggak? Ada ujung, ada akhir enggak? Itu sekelas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Muter we terus teureun. Karena tiada awal, tiada akhir, tiada jarak, juga tiada ujung, tiada awalnya. Muter terus. Nah, kira-kira di antara eta urang aya di mana? Sok. Syukur sakitu ge aya urang rasa muhasabah ya Allah geuningan urang teh aya kene di dinya cik diangkatkeun deui ta mumpung aya Ramadan masih kene ka umuran urang ya Ramadan tahun lalu kita punya teman si A dia juga sama doanya sama kita Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna begitu wa balighna Ramadan urang nepi manehna geus eueuh di bulan ayeuna di tahun ayeuna gitu. Tidak sedikit. Nah kita masih dikasih kesempatan nih. Berarti apa kita yang masih kasih kesempatan? Allah tahu bahwa orang teh can kene balik ibadahnya. Entong ngerasa bangga, entong ngerasa alhamdulillah Ramadan kemana. Ditepikeun urang dina bulan secara Ramadan teh bagi mereka-mereka nya nu ahli zikir, orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat itu bersedih dia. Gembira datangnya Ramadan tetapi dalam dirinya ruhnya bersedih. Kenapa? Berarti orang teh masih kene goreng. Ibadahna masih kene kudu diomean, diberikan karena di dalam Ramadan itu adalah bulan apa? Cuci gudang. Asup nu kadua tina huruf rote tina riyadatun nafsi. Riyadatun nafsi nanti tina naon? Tina romad atau romdun. Panas, panas karena naon? Panas karena perut nahan lapar jeung haus. Panas karena dilebur dibakar dosa-dosa kita oleh Allah. Dengan apa? Ya. Dengan huruf mim. Maghfirah, ampunan Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan adanya huruf do. Diambil dari kata dimanullah. Apa itu dimanullah? Tanggungan Allah. Kalau di bulan-bulan yang lain pakai perantara Allah ngutus malaikat. Tapi kalau di Ramadan enggak, Allah langsung yang turun. Ibadah, pahala, ganjaran dan balasan Allah langsung yang kasih. Gak pakai perantara yang lain. Apapun bentuk dari semua aktivitas kita di Ramadan itu Allah yang akan memberikan fasilitasnya.
yang akan memberikan balasan dan ganjarannya. Seperti halnya kalau boleh saya ilustrasikan di dalam sebuah perusahaan besar. Sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya owner, pemilik perusahaan yang punya saham. Dia punya lagi ya bawahan, ada yang namanya direktur, dirutnya, ada yang namanya manajer, ada yang namanya staf, karyawan, sampai dengan pegawai-pegawainya. Nah, ketika dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya sistem itu kan nggak bisa harus diikuti. Misalnya sistem gajinya sebulan sekian, ya udah nanti manajer dari direkturnya ngasih ke manajernya buat karyawan gajinya sekian, sebulan misalnya 500 juta. Ya udah dapatnya dia segitu. Potong misalnya dengan hari libur, potong dengan misalnya kalau dia absen sakit dan lain sebagainya. Berkurang nggak kira-kira gaji pokok itu? Berkurang. Tapi ini enggak, ketika ownernya langsung mantau ngelihat perusahaan, dilihat kinerja karyawannya bagus, itu enggak lagi dia melalui dirutnya atau melalui manajernya, langsung karyawannya. Di karyawan rajin juga nih, aktivitasnya bagus, kerjanya bagus, kinerjanya juga bisa menghasilkan aset untuk perusahaan yang begitu luar biasa. Banyak berkembang perusahaan-perusahaan cabang gara-gara jasa dia. Maka itu yang namanya dirut tadi, yang punya perusahaan itu, yang pemilik saham, yang punya ownernya, dia akan kasih itu karyawan. Tahu sistem karyawannya di situ gaji berapa? 500 juta. Ya dia kasihlah bulat 500 juta tanpa potongan. Tapi kalau lewat dari direktur turun lagi ke manajer sampai ke karyawan, dari 500 paling turun sekitar 450 juta. Yang 50 jutanya kemana? Alasannya buat apa? Potong buat administrasi, buat ini dalam perusahaan, buat itu dalam perusahaan, belum lagi kamu umpamanya dipotong libur, kan gitu. Padahal dari sananya bulat 500, karena ada sistem di situ yang dibikin oleh direkturnya dan manajernya. Akhirnya apa? Sampainya enggak sesuai dengan apa yang dikasih oleh pemilik perusahaan. Tapi kalau pemilik perusahaan langsung yang kasih bulat, nggak ada potongan apa-apa. Apalagi Allah. Nah itu ada Ramadan, jimatullah. Nah di dalam jimatullah, tanggungan Allah itu Allah sediakan 7 amalia ibadah Ramadan dalam rangka untuk proses penggodogan, proses romdun tadi, proses pembakaran. Baik bakar syahwatnya, nafsu syahwatnya. Nafsu syahwat itu nafsu yang mendominasi sehingga mengalahkan segala-galanya, ngalengitkeun Allah. Tapi kalau nafsu yang biasa itu baru wilayah nafsiyah dalam diri yang masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah syahwat, waduh, udah kebangetan. Nah itu digodok semuanya di situ dalam Ramadan dengan 7 amalia ibadah. Mana yang 7? Yang pertama ada yang namanya tarawih, yang kedua sahur, yang ketiga imsak, yang keempat saum, yang kelima tadarus Quran, yang keenam buka puasa, terakhir yang ketujuh zakat fitrah. Itu kita bisa lewati yang 7 itu dengan baik, kita laksanakan dengan imanan wahtisaba, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma. Pertama tarawih. Tarawih itu adalah waktu dari sepertiga malam, setengah waktu dari sepertiga malam. Sementara sahur itu waktu daripada setengahnya lagi dari sepertiga malam. Waktu qiyam. Yang namanya qiyamul lail itu ada setengah dari sebelumnya dan ada setengahnya di akhir. Jadi kalau kita melaksanakan daripada waktu tarawihnya, tidak melaksanakan karena kelewat atau gimana, bukan disengaja, yang akhirnya
maka dia akan mendapatkan yang namanya setengah daripada qiyamul lail. Tapi kalau dia kerjakan juga di waktu sahurnya juga, tarawihnya juga, dia dapat 1 qiyamul lail, enggak setengah-setengah. Jadi yang namanya tarawih itu yang kita kerjakan 2 rakaat segala macam itu adalah waktu jaga sepertiga malam dari setengah qiyamul lail. Kapan? Dari mulai setelah isya sampai dengan menjelang waktu tengah malam. Nah, waktu tengah malam sampai menjelang subuhnya itu sahur namanya. Jadi yang namanya sahur itu diambil dari kata sahar, bukan sahur makan malam supaya siang nggak kelaparan, nggak kehausan, kuat puasa, bukan. Jaga waktu qiyamnya. Kan dalam inti Ramadan itu ada qiyam, ada siam. Qiyam malam, siam di waktu siangnya. Nah, yang waktu qiyamnya ini dibagi 2, ada tarawih, ada sahur. Jaga tarawihnya, terjaga sahurnya, maka dia akan dapat yang namanya imsak. Dia akan berhati-hati di situ. Dia akan punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dia akan jaga waktu mulai start fajar, yaitu waktu subuh. Ini kadang sahurnya oke, tarawihnya oke, tapi isinya dah asup waktu subuh, asup waktu sahur nyatu. Atuh pugu we begitu rek imsak, teu kadenge imsak nate, ujug-ujug geus kongkorongok we kaburangan. Habis sahur lah ketika kedeung lah ngagoleh rasa kedeung dah. Imsak nepikeun ka adzan subuh, ageunaan goleh jadi we kaliwat subuhna kaburangan. Waduh lebar amat eta. Makanya yang namanya imsak itu adalah peringatan, waktu peringatan. Jaga, hati-hati, awas. Bentar lagi subuh. Nah, itu godaannya luar biasa itu antara setelah sahur, waktu tengah malam dari qiyamul lail itu sampai menjelang subuh, itu luar biasa itu. Eta mah masih kelas ecek-ecek bantal mah jeung guling. Akhirnya apa? Begitu masuk waktu subuh, kesiangan. Sekarang saya mau tanya, begitu ada datang masuk imsak masih boleh makan minum enggak? Boleh, karena itu bukan batasan puasa. Batasan puasanya kapan? Setelah adzan. Jadi disebut sebagai terbitnya fajar. Udah mulai deh tuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Jadi begitu imsak itu lain, begitu imsak aya nu dahar, aya nu nginum dicarekan lain. Masih bisa. Tapi sabatangna sabatang Krakatau. So, sabatang eta mah sarua jeung 3 batang nu biasa. Lila bau. Ya, itu imsak. Peringatan, hati-hati, waspada, awas. Godaan di situ banyak, gede. Mau subuh, termasuk sahwat. Pan ngerejetna gede eta. Rek subuh, nggak subuh udah nggak bisa. Nggak sampai subuh kali imsak. Geduk teh, gelut yang memajikan. Biasanya bisa 20 menit, 15 menit. Kusabab isya diheula, kusabab imsak deket ka subuh. Dipercepat. Atuh lawan ngambek tadi. Nah, itu imsak. Nah, setelah imsak ada yang namanya saum puasa. Habis imsak ada yang namanya saum puasa. Mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, puasa inilah yang menjadi media utama untuk menetralisir nafsu kita yang punya kecenderungan kepada yang selain Allah. Kalau ruh sama akal enggak. Ruh mah itu sifatnya fitrah ka Allah jeung ngan makrifat nate ka Allah. Pan ruh teh ditanya begitu sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh teh ditanya ku Allah. Aku nanya kepada engkau tentang Rob, tentang Tuhan. Nah itu ruh menjawab, bala syahidna sumuhun.
Kau ya Allah yang menciptakan kami, Kau ya Allah yang menjadikan kami, dan Kaulah yang wajib kami sembah, dan kami menyaksikan. Dengan bahasa itu ruh kepada Allah, sifat ruh itu sudah fitrah, suci dan ma'rifat, mengenal Allah. Makanya ruh mah sinkronnya dengan kudrah dan irodahnya Allah. Kalau nggak sesuai dengan itu, ruh akan menolak. Akal sama. Akal begitu ditanya oleh Allah, ayuhal akli man ana wa man anta. Hei akal, siapa kamu, siapa aku? Akal menjawab, ana abduka ya Allah wa anta rabbi. Aku ini hambamu ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Udah, akal sinkron. Jadi kalau dalam diri kita nih, makhluk nih udah jadi manusia nih, dalam manusia itu kan ada jasad, ruh dan rasa. Kalau jasad, hawa dan nafsunya cenderung kepada yang selain Allah, sementara ruhnya cenderung kepada hanya Allah, maka antara jasad dengan ruh itu sebenarnya sering gak sinkronnya. Bener apa bener kira-kira? Kalau nafsu sama ruh beda ya? Beda Pak. Kalau nafsu itu diri manusianya. Ininya apa, motornya itu hawa, keinginan. Ya, hawa nafsu. Jadi setelan dia udah. Tapi kalau ruh dia sendiri, yang menjadi penghidupan atau yang menghidupkan, yang menjadi motor utama dalam jasad manusia. Makanya ketika datang satu masa ke dalam diri kita yang memang itu sinkron dengan Allah, ruh oke, akal oke, tapi nafsu kadang komen, nolak dia. Aduh, aing mah tarawih di Al-Hibam mah lila, supirna aki-aki, lumpatna paling ge 40-20. Neangan nu gancang. Itu bahasa ruh, akal atau nafsu? Tuh, cerdas. Geus teu kudu diterangkeun. Ayeuna kieu. Begitu datang, pulang balik tarawih. Pulang tarawih. Begitu nyari sendal, sendalnya enggak ada, hilang. Sendal uing leungit nu aya we pake. Tiba-tiba di dalam ada apa namanya? Ada larangan, ada bantahan. Begitu dipakai sama kaki kanan atau kaki kiri masuk, set. Dan memang bukan pakaiannya, dipakai lagi nggak nyaman, nggak enak. Itu adalah reaksi ruh. Ruh bereaksi karena kenapa? Karena bukan haknya. Kalau memang itu haknya, ruh nggak akan bereaksi. Artinya dipakai nya ngagoloyo, los gitu. Dan memang senal urang lah dipakai enak. Tapi lamun urang make senal batur, kusaha senal urang leungit. Wah, da senal urang eueuh make we nu aya. Pasti itu ruh nolak. Nah, ganyol eta reaksi ruh. Karena ruh itu nggak pernah mau dengan yang bukan atau yang tidak sesuai dengan kudroh dan iroda Allah. Itu kan nggak sesuai dengan kudroh dan iroda Allah, ya kan? Maka ruh yang akan menolak. Akal komen. Akal ini sebagai netizennya. Cek akal teh, gak apa-apa, itu mah nafsu. Cek akal teh, itu kan bukan punya kita, ngapain juga kita pakai? Dipakainya juga nggak enak kan? Sekarang coba, kalau kamu pakai, terus sendal kamu dipakai sama orang, bagaimana rasanya? Itu pasti akal tuh kepada yang baik-baik. Eta mah nafsu. Geus keun bae cenah da urang leungit, gantina ieu we. Ulah eta lain hak maneh kan kitu nya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala. Pan sering ada pertikaian kan. Eta nu disebut ruh jeung jasad teu sinkron teh eta, ruh jeung nafsu hawa teh teu sinkron teh eta. Leres? Paham enggak kira-kira sampai di situ? Gimana bikin kasawur ya? Tunuh teu capek teu? Mun tunuh capek geusan ya. Dikit lagi. Ya, sebenarnya dulu saya pernah ingat pakai nafsu kata nafsu dan jasa ada
Bukan diuji Pak, Yang digodok. Yang apa biasa, yang pakai terawih biasa. Kalau belum itu kan abadi biasa hanya sementara. Nah yang nanti mempertanggungjawabkan perbuatan kita kan ruh ya di alam berikutnya itu. Iya. Ada puasanya nggak? Seperti jasad sekarang diuji dengan puasa. Nah itu di bab saum berarti ada Pak, ada, itu namanya saum toriko, saumil khusus, saum toriko au saumil khusus. Jadi ada saumul am, saumul khas, saumul khawasil khas. Saumul am itu saum syariat, sifatnya untuk jasad tadi, lapar, haus, hubungan suami istri, nahan apa namanya Kopi rokok. Ada lagi saumul khas yang khusus, itu saum toriko, saum rohani. Ngejaga apa? Prasangka. Karena ruh itu masih bersemayam di dalam jasad, maka otomatis ruh itu akan terbawa dengan aktivitas jasad. Karena masih nyatu ya. Ya, nyatu mah iya Pak. Gitu, ya gitu benar Pak. Jadi ruh itu begitu. Jadi ketika datang satu masa dalam dirinya yang saya ilustrasikan tadi tentang sendal tadi itu, ya seperti itu. Nah itu hal-hal yang memang nggak sinkron dengan kudrat dan irada Allah, dia akan dia nolak dulu, nolak. Ada rasa nggak enak, nggak nyaman, itu penolakan. Nah di komen sama akal jadi netizennya, tapi komen akal mah yang baik-baik, jangan itu membuangkan. Lagian kalau gini, kalau alih peran, kamu kalau jadi yang punya sendal tadi itu terus hilang, terus kamu dipakai sendal, kamu rasa gimana? Nggak enak. Atau bagaimana kalau dia memerankan peran dia, sekarang yang diperankan oleh kamu dipakai peran orang lain? Kan gitu, kan akal kan sifat. Di satu sisi ada lagi jawaban yang nimpalin, ya kan? Oh, dah muncul lagi orang yang mau nyokot atuh, udah orang kita pakai sendal, kita kumaha? Nah, eta mah nafsu. Nah, ketika terjadi peperangan seperti itu, makanya itu kata Rasul, itu yang namanya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, pokoknya perang-perang yang paling gede lah, yang makan korban banyak, kata Rasul, itu masih perang kecil. Sahabat nanya, ya Allah, ya Rasulullah, kok perang yang begitu besar, makan korban begitu banyak disebut perang kecil? Kata Rasulullah, ada lagi perang yang lebih besar ketimbang itu. Perang yang bagaimana ya Rasul? Jihadin nafsi, memerangi dirimu sendiri. Nah ini kalau tidak dibimbing dengan toriko, dengan media zikir, sulit Pak. Bagaimana kita mau watajawadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab kalau tidak ada media ya sebagai pendukung dan juga tidak ada wadah yang disebut dengan metode atau cara atau torikoh, ya akan sulit karena memang yang namanya manusia ada jasad, ada ruh, ada rasa. Jasad perlu pekerjaan, ada amaliyahnya. Ruh juga ada pekerjaan, ada amaliyahnya. Rasa pun sama, harus memekakkan rasa sebagaimana dia merasakan dengan kedekatan dan kekuasaan Allah. Walaupun pandangan lahiriahnya dia nggak bisa ngelihat. Nah itulah tadi yang dibilang, ruh itu nolak ketika ada yang nggak sinkron dengan fitrah dan marifatnya ruh tadi. Contoh kecil ya tadi aja lah, sendal itu nggak mau dia, nggak nyaman, nggak enak. Setengah rarena, cing teh apakah singgung ya orang gara-gara ngomong kamar itu teh ruh ya teh. Ayo dia nggak terlila itu tidak dalam hitungan detik ya teh. Langsung ada, pasti ada jawaban. Udah bongana manena salah si muntu manena kita mau orang yang mau nempel nafsu. Yang sekarang bicara di dalam hati kita, sekarang kan pada ngomong di dalam hati kita, tahu dia pernah gerunjal ya. Oh udah kelamaan nih, udah malam nih ngantuk nih. Itu apa dasar? Nafsu Pak. Nafsu. Tergantung dari penempatan itunya aja, dia maunya kemana gitu.
Tapi kalau dia merasa nyaman, nikmat, enak, nggak kerasa, atau udah malam, udah sahur misalnya, tetap nyaman. Berarti dia lagi sinkron tuh, nafsu, hawa nafsunya dengan ruhnya sinkron. Badan enak, nggak ngantuk, terus fokusnya juga full, merhatikan, dapat segala macam. Nah itu. Tapi kadang jasad tidak akan kuat menampung ke kapasitas ruh. Akhirnya apa? Capek. Efek capek apa? Nunutan, tidur, gitu. Wajar, karena memang ada batasannya, ada expirednya namanya jasad mah gitu. Tapi kalau rumah nggak ada batasan, tidak ada expired, nggak ada capeknya, nggak ada bahasa capek buat rumah, nggak ada batasan. Yang punya batasan, punya rasa capek itu mah dengan jasad orang. Karena namanya jasad itu ada hawa nafsu tadi. Nah seperti itu. Nah Ramadan itu dalam rangka itu tadi, mengendalikan diri kita, memaintain nafs kita yang punya banyak sekali kecenderungan kepada yang selain Allah. Karena nafsu itu begitu ditanya oleh Allah, kalau akal kan ditanya ayyuhal aqwa man ana wa man anta, ana abduka wa anta rabbi. Nafsu ditanya, hai nafsu, man ana wa man anta, ana wa anta. Nafsu ditanya sama Allah, kamu siapa? Saya siapa? Kata nafsu, kamu, saya. Kan beda jauh sama jawaban akal. Akal ditanya, enak ayyuhal akli, wahai akal, man ana wa man anta. Kata akal, ana abduka ya Allah wa anta rabbi. Selesai. Nafsu yang ribet mah. Ditanya ayyuhan nafsu, wahai nafsu, man ana wa man anta. Ana, anta. Tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya, dan tidak mengakui kalau dia diciptakan oleh Allah. Makanya oleh Allah itu nafsu ditenggelamkan di dalam nar 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diangkat, ditanya lagi, ngajawab nate sarua bari jeung nyangangang deui. Ana anta mane aing naon urusanana gitu. Makanya namanya nar itu panas, nafsu juga ada basic panas, itu nafsu jadi malah bener. Setelah itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam Bahrul Ju', samudra lapar 1000 tahun, dititah puasa ku Allah 1000 tahun. Tidak difasilitasi itu nafsu oleh Allah selama 1000 tahun. Ini sebelum nyetel di dalam makhluk yang namanya manusia nih. Jadi masing-masing kita ruhnya, jasad enggak, karena memang jasad itu mati ya, enggak ini dia yang hidupnya, pokoknya yang jadi media utama penghidupan jasad. Ruh, akal, nafsu, dan keinginannya itu ditanya oleh Allah. Ditanya. Begitu udah 1000 tahun tidak difasilitasi oleh Allah, dititah puasa ku Allah, di dalam Bahrul Ju' diangkat, tanya. Man ana wa man anta. Jawaban masih sama, namun dia udah mulai lemah. Walaupun jawabannya ana wa anta, tapi dia udah lemah. Artinya lemah di sini mulai sedikit ada aku, tapi nggak diucap. Dia nggak mau ngakuin dengan ucapannya bahwa dia ini emang nggak ada kemampuan apa-apa tanpa kemampuan yang diberikan oleh Allah. Buktinya apa? Nggak dikasih fasilitas, lemas dia. Makanya salah satu media untuk melemahkan nafsu dengan puasa, tapi nggak 1000 tahun juga kali. Kenapa kita sekarang puasanya cuma sebulan? Karena memang udah 1000 tahun awalnya tuh. Aku Allah nggak 1000 tahun lah tadi godok. Dan dicicil yang sekarang gitu. Beres ya. Man ana wa man anta. Ana wa anta. Dia udah mulai lemah. Artinya lemah, dia di dalamnya tuh udah mengakui memang, oh iya ya. Gua nggak dikasih apa-apa, lemes juga mana. Tetap ku Allah digodok deh, dimasukkan lagi ke dalam bahru dzikri, samudra dzikir, dititah dzikir ku Allah. Jadi nafsu ge dititah di paingan urang ayeuna boga dzikir jahar dzikir hopi eta geuning riwayatna teh. Berapa lama? Sarua 1000 tahun dititah dzikir. Mimiti dilemahkan ku Allah dengan puasa. Nah tadi tidak difasilitasi, lalu ku dzikirna
Setelah 1000 tahun dikir diangkat, ditanya, man ana wa man anta, baru ana abduka ya Allah wa anta rabbi. Sambil dia bersimpuh di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, sambil berkata tambahan dari akal. Kalau akal kan ana abduka wa anta rabbi, nafsu ana abduka wa anta rabbi, aku ini adalah hambamu, kau adalah Tuhanku, dan hanya engkau lah yang wajib patut aku sembah. Itu nafsu lamun geus leeh gitu tah. Mata lamun jelema nafsu geus bisa di-maintain dengan baik, bisa leuwih bager tiban malaikat. Makanya yang paling sulit itu menyingkronkan hawa nafsu jeung ruh. Ya, kapan ketahuannya? Sok maneh ngalaksanakeun salat. Sok kita lagi salat teh. Salat naon bukan naik salat sunat atau salat wajib. Kelihatan nampak jelasnya di situ. Kalau jasad hawa nafsu dengan ruh itu enggak sinkron. Keur salat. Tapi tong ngajakeun aya bener lah. Orang praktekkan bener tuh ya. Takut dikitukan ge sok we geura. Salat mah salat we. Kaciri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal sabaraha ya. Motor sepeda beli kudu dibayar can kontrakan. Eta bahasa naon tah? Bahasa naon? Naf. Hafal ilmunya. Gitu. Gitu. Sholat ya, karena memang sholat itu adalah media utama, sentralnya semua amaliyah ada di sholat. Ujung tombaknya ibadah itu ada di sholat. Cakep bagus sholat, baik semua amal ibadah yang lain. Ujung tombak daripada sholat itu adalah wudhu. Kalau wudhunya kayak capung cebok, cepak, maka sholat lagi malah tenang, gurung gusyuk. Jadi ujung tombak pangkal dari kesempurnaan ibadah di hadapan Allah itu adalah sholat. Baik cakep bagus sholatnya, maka ibadah yang lain akan baik. Ujung tombak dari sentral utama bagusnya sholat itu daripada wudhunya. Kalau wudhunya bagus, cakep, ya sesuai tartil bacaannya, maka sholat lagi bakal tumanina. Gitu we ngukur nama. Ayeuna urang rek salat suku kumaha lamun dina wuduna geus buru-buru sabab naon geus rek komat. Dagdeg ka dieu ge. Komo lu eta nu ka dieu nu ka mushola nu ka masjid. Udah diimah kadang-kadang. Geus akhir waktuna, buru-buru wuduna teh. Salat lagi kaganggu. Ustaz, lagi yang mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia nanti di alam barzah atau di akhirat kan ruh. Sedangkan ruh itu kan nggak pernah salah, ruh itu cenderung kebaikan. Nah itu ruh itu. Gini Pak, di zaman Nabi Adam, ya saya potong maaf, alurnya ke mana saya udah paham. Di zaman Nabi Adam, ketika umatnya berbuat salah, maka oleh Allah akan ditampakkan kesalahannya secara dohir. Satu kali dia berbuat salah dosa, maka akan ada tanda hitam di salah satu anggota tubuhnya, dan itu luar biasa sakit. Begitu dia buat dosa lagi, ada tanda hitam lagi, dan keluar tanda hitamnya itu rasanya sakit sekali, lebih sakit dari sakitnya dalam lahiriah kita zaman Nabi Adam. Maka beliau Nabi Allah Adam memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah kau tampakkan apa yang menjadi dosa dan kesalahan daripada umatku dalam badannya, tapi goreskanlah keseluruhannya itu ke dalam kalbunya, ke dalam ruhnya, ke dalam batinnya. Makanya ke badannya mah biasa-biasa aja, tetapi ruh yang jadi beban. Contoh, Bapak Ibu, orang yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita buat salah, itu ada ketenangan nggak dalam diri? Dosa ninggalin sholat misalnya, ada rasa bersalah nggak? Merasa dosa nggak? Merasa gelisah nggak? Merasa beban nggak kepada Allah? Itu karena beban dari dosa itu dilimpahkan kepada ruh. Paham Pak sampai di situ? Nah nanti itu dibersihin noda-noda tadi itu, dosa-dosa tadi itu.
Yang dibersihin apanya? Yang dibersihin apanya? Ruh, karena jasad mah hancur, nggak ada. Bukan nanggung dosa akibat, bukan. Rumah tetap jadi membersihkan. Rumah kan suci, karena kotor dibalikin suci lagi. Makanya sebelum ada proses pembersihan dari Allah, Allah sediain 12 bulan, apa nggak kurang cukup itu? Itu semua 12 bulan itu kalau Bapak buka kitab Fadhailatus Sur yang ditulis oleh Pangresa Uwa jangan jejen, itu arahnya ke sana. Dari Muharramnya sampai dengan Dzulhijjahnya, terutama di Ramadan, sentranya itu di Ramadan, khusus untuk nafsu, untuk diri hawa nafsu itu di Ramadan. Gitu. Jadi bahasanya bukan disiksa atau bukan apa ruhnya, bukan, tetapi ruhnya itu dibersihkan. Karena memang ruh kan biasa bersih gitu. Emang ruh itu sifat suci, suci daripada Allah dan ma'rifat kepada Allah. Suci daripada hal-hal yang selain Allah dan ma'rifat hanya kepada Allah. Ketika ada yang selain Allah nempel di dalam ruh itu, maka dia nggak nyaman. Nah itu dibersihin. Nah sekarang tinggal pilih mau dibersihin di sana apa di sini. Jadi yang merasakan Allah itu Ruh. Perih sok ayeuna kieu Pak. Tong wakakan itu jauh teuing ayeuna we. Ayeuna we ka dieu geura sok pangnyenakeun peso. Urang diseuseut yeuna, nyeri teu. Nyeri teu kira-kira lamun getihan, sret teurak. Nya dalam jawara urang mah. Teurak terus getihan, nyeri teu. Anu ngarasakeun nyeri sebenarnya kulit urang, daging urang atawa ruh. Sebenarnya jangan dulu jauh-jauh ke alam pembalasan di sana. Sekarang aja di sini dah. Mempraktek, mau yang enak, boleh, sok yang enak, yang nikmat. Sok ibadah. Dikir nepikeun ka rasa sirjeng asrorna. Nikmat genah. Nah, eta nu ngarasakeun nikmat jeung genahna naon? Ruh. Hawa nafsuna capek. Cangkel, leles, hayang molor. Berarti jasad jeung ruh sinkron tuh. Jasad jeung ruh, hawa nafsu jeung ruh sinkron tuh. Tuh si ibu mah seuri. Urung jangan geus peuting ye yang sare tuh ruh. Mangga ibu pilih kawengian mah Dewi mah sok eta naon. Wios. Mangga bilih kawengian persiapan mangga Mbak Dewi mah mangga. Gitu, mangga ibu-ibu mangga mangga. Mangga. Mbak Dewi ti payun ibu-ibu mangga, bapak-bapak ge mangga itu isin mah sareng ibu-ibu sami gitu. Bisa gitu nya. Tah. Aya di manullah, aya ulfatullah. Terakhir huruf nun. Nurullah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Eta teh sadayana aya dina Ramadan. Nah itu fasilitas dari yang Allah siapkan, sediakan media untuk kita yang ada di bulan Ramadan. Makanya nih di 10 hari terakhir ada yang namanya event yang disebut Lailatul Qadar. Jadi yang pertama event turunnya Al-Quran, yang kedua Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matlail. Jadi kriteria Lailatul Qadar itu kan orang banyak yang nanya ya. Lailatul Qadar itu apa sih? Apa sih kriteria Lailatul Qadar? Nah, kriteria Lailatul Qadar yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Satu bulan ini dapat satu Lailatul Qadar lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus, lebih segala-galanya ketimbang 1000 bulan. Satu. Yang kedua, tanazzalul malaikah, malaikat turun biidzni rabbih, dengan kewenangan Allah. Artinya Allah mengutus turun itu malaikat di malam Lailatul Qadar tersebut. Untuk apa? Salamun hiya hatta matlail
mereka yang menghidupkan malam, yang ibadah sapoe jeput selama Lailatul Qadar itu, yang akan mendapatkan salam atau keselamatan dari Allah melalui malaikat yang turun yang dikasih kewenangan Allah. Jadi kriterianya dia, satu, lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Tanazzalul malaika, malaikat turun. Berdasarkan turunnya dari kewenangan Allah. Untuk apa malaikat disuruh turun? Untuk mendoakan, untuk menyelamatkan, untuk memberikan pertolongan. Kelak nanti di sana itunya akan difungsikannya berdasarkan kewenangan Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang hidup di waktu malam itu dengan ibadah dan lain sebagainya, ya. Matola'il fajar, sampai menjelang terbit fajar. Itu intinya adalah yang tersirat di dalam qalbu. Media zikir yang harus kontinu kita hidupkan. Ini yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Orang yang bersimpuh dalam kalbunya melalui naungan ismudat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kelayakan bulan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, dan dia akan mendapatkan limpahan keselamatan melalui malaikat yang diperintahkan oleh Allah turun di dalam satu waktu itu. Makanya di dalam malam-malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan itu lebih cenderung sering banyak tawajuhnya. Nanti akan orang kalau belum dapat itu, dia akan bingung Lailatul Qadar itu apa. Kalau ikhwan mah yang sudah mendapatkan talqinu dzikri, terutama zikir kopi, bari jeung ngamalkeun dipake unggal peuting, pasti dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paham kira-kira apa sampai situ? Ente paham mah pokokna mah paham-pahamkeun we lah. Tawajuh urang mah tawadur, tawadur mah awak urang. Hakikatna malah mun dimimitian ku urang zikir, kan dituna ge dianggap zikir, ruh ngadikirkeun dina awak urang. Kalau zikir sudah menzikirkan kita, maka Allah sudah mendapatkan, kita sudah mendapatkan yang disebut dengan radiyah. Allah na redha. Kalau Allah udah ridho, mardiyah, urang nage redha. Dari mana startnya? Dari mutmainnah, dari tenang itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa mudawamah istiqomah melaksanakan semua rangkaian amal ibadah dengan sempurna, tentunya dan paling utama selama di bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, sampai ditinggalkannya kita oleh Ramadan bisa menjadi aplikasi dalam bulan-bulan yang lain. Hingga kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ruh menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan mau ibadah. Rabbana ta'ala wa bainana wa bainal aqwati wal batihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa tarhamna mujirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqsimu bi amrillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyina
informasi untuk yang